demo tak lihat ternyata demo itu adalah kendaraan roda 3 mas. Bemo itu di kepemimpinannya Pak Soekarno, itu memang Soekarno itu di tanggal 5 Juni itu melakukan dekret presiden, itu mengeluarkan dekret presiden untuk melakukan pembubaran DPR. Itu memang mereka jelas, jadi mereka ada yang korlapnya, ada yang koordinir, apalagi komunitas ojol ini kan besar. Di mana-mana ada, di sudut kota itu ada ojolnya. Lihat di berbagai sosial media memang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di aksi kali ini begitu. Selamat datang di Optik, obrolan seputar politik. Ya, kembali lagi di Optik ya. Selamat datang warga Optik. Selamat datang kembali. Malam ini kita kedatangan tim baru yang menggantikan Saudara Ardi. Ya. Kebetulan Saudara Ardi ini lagi berhalangan ya. Nah, menggantikan ini namanya Cak Faki. Betul. Nama lengkapnya Cak Faki. Nama lengkapnya Abdullah Faki aja. Abdullah Faki. Ya, panggilannya Faki. Ya. Panggilannya Faki ya. Ya, sebenarnya awalnya saya dulu tim kreatifnya Optik. Cuman karena nggak kreatif kan, jadi saya masuk sini aja lah, gantiin Pak Direktur kan. Ya. Ya kapan lagi bisa ganti Direktur? Ya, memang lagi berhalangan Pak Direktur. Iya. Dan karena Pak Direktur yang berhalangan, Saudara Ardi berhalangan, jadi kita cerita-cerita mungkin banyak Pak ya. Iya mas ya. Kita malam ini. Cerita ini aja mas, saya kemarin nih mas ya. Boleh. Kemarin setelah episode terakhir itu, wih seminggu lebih aku mas, nggak ngapa-ngapain mas, di kamar aja. Ya terus akhirnya kan nggak ada yang ngajak keluar juga gitu kan. Terus udahlah, coba-coba lihat-lihat HP gitu kan. Coba-coba karena kita terakhir pati yang temanya kan. Betul. Coba lagi lihat-lihat scroll, ya ada demo lagi ternyata di Jakarta. Demo tak lihat ternyata demo itu adalah kendaraan roda 3 mas. Bemo itu. Bemo itu. Jadi demonstrasi mas ya. Demonstrasi adalah penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah gitu kan. Jadi itu panjang mas ceritanya mas. Aku karena iseng ya tak baca semua ini. Ternyata awalnya itu mulai dari tanggal 25. Iya. 25 Agustus. 25 Agustus itu udah mulai ada seruan-seruan aksi. Tapi di sosmed nggak nunjukin itu dari organisasi mana, dari kelompok mana, cuma di sosmed. Karena memang awalnya kan sebelumnya ada kayak ucapan-ucapan pejabat itu yang tidak mengenakan begitu kan. Misal dari Menteri Keuangan yang mengatakan guru adalah beban negara kayak gitu-gitu. Kemudian ya banyak lah. Nah itu akhirnya kayak misalnya juga kenaikan gaji DPR yang kalau dikalkulasi kan banyak banget tunjangannya. Kalau dikalkulasi itu 3 juta itu sehari mereka mas. Kalau kita 2 jutaan sebulan ya. Iya segitulah ya. Sama kan juga kita itu. Susah itu pun harus masak sendiri, nyuci sendiri. Ya biar cukup karena matematika yang paling sulit itu mas. Nah itu 3 juta sehari. Jadinya kan kayak nggak masuk akal gitu kan. Jadinya tanggal 25 itu memang seruannya nggak tahu dari mana. Cuman ada 4 isu yang dibawa. Yang pertama memang pembatalan tadi tunjangan. Kemudian minta untuk transparansi anggaran DPR. Yang ketiga itu berbicara soal RUU yang tidak memihak kepada masyarakat itu dihapuskan, sama yang memihak itu disahkan. Soal kayak perampasan aset itu kan. Nah, sama yang terakhir grand isunya adalah bubarkan DPR. Iya, dibubarin DPR-nya. Mereka nuntut itu. Tapi kalau menurut sampean mas, gimana kalau dibubarin itu? Ya kalau pembubaran DPR ini sebenarnya kalau kita lihat dari sejarahnya ya, di Indonesia ini pernah di masa 2 presiden itu pernah terjadi pembubaran DPR begitu. Pertama itu di periode awal sekali di kepemimpinannya Pak Soekarno, itu memang direncanakan Pak Soekarno itu di tanggal 5 Juli itu melakukan dekret presiden. 5 Juli 1959 itu mengeluarkan dekret presiden untuk melakukan pembubaran DPR. Waktu itu belum nama DPR ya, Dewan Konstituante. Jadi mau dibubarkan karena alasan itu memang waktu itu karena ini dibuat untuk membuat undang-undang, tapi sampai ke tahun 1959 ini produk undang-undang itu belum juga jadi begitu disahkan. Akhirnya Soekarno kemudian melakukan pembubaran DPR begitu. Dan itu sebenarnya kalau lihat secara konstitusi juga pada akhirnya tidak sesuai karena di Indonesia ini kan kita masih
megang prinsip teorinya Bapak ini Montesquieu begitu. Halo, Montesquieu ya. Ini teori trias politica yang Trias sering politica. sekali kita dengar itu memang. Jadi pembagian kekuasaan yang dibagi ke dalam 3 porsi yang seimbang ini harus tetap sejalan kalau kita memang pakai prinsip ini, eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini. Kalau legislatifnya ini dibubarkan, berarti kan pinjang kalau kita lihat tidak ada pengawasan ya antara eksekutif dan juga yudikatif begitu. Jadi dan bahkan di periodenya Gus Dur pun demikian. Di periode Gus Dur juga cepat mengeluarkan dekret presiden di 2001 Untuk bubarin DPR. untuk bubarin DPR. Tapi Gus Durnya yang dibubarin. Nah itu jadi agak susah memang percobaan dalam pembubaran DPR ini. Di sisi lain memang dilihat dari kinerjanya mereka tadi banyak menghibuli rakyat dengan produk-produk kebijakan yang harusnya disahkan malah ditarik ulur kayak undang-undang perampasan aset, terus kemudian ya banyak membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversi sampai aksi keributan itu. Jadi sebenarnya ya agak susah. Bisa juga kemudian kita bubarkan DPR ya melalui amandemen undang-undang ini, dan itu pun melalui tahap-tahap yang agak susah begitu. Iya. Sedangkan di parlemen DPR dan MPR ini ya porsinya ya sama, DPR juga ada juga yang juga di Bahkan sebagian besar DPR kan jadi anggota MPR. Nah itu yang agak susah. Iya. Kalaupun dibubarin beneran juga nggak demokratis lagi kan. Betul. Artinya ada sisi demokratis yang berkurang. Ya. Bisa jadi malah cenderung ke monarki gitu kan. Betul. Meskipun rajanya bisa ganti-ganti ya. Betul. Ya. Nah, tapi Mas, setelah tanggal 25 itu ada lagi aksi tanggal 28-nya. Jadi kayak 28-nya ya. ya bersambung gitu aksinya. Cuman beda sih kalau 28 ini. Beda kayak 25, kalau 25 kan cuma dari sosmed. 28 ini ada beberapa masa. Kalau yang pertama memang buruh. Dari partai buruh sama organ buruh itu memang mereka jelas. Jadi mereka ada yang korlapnya, ada yang koordinir. Tuntutannya jelas gitu kan. Mereka aksi pagi tanggal 28 itu. Cuman tuntutannya beda, bukan soal bubaran DPR, tapi lebih kepada menuntut upah murah. Kayak upah murah itu dihilangin lah, kostum, hapus upah murah, hapus outsourcing dan tolak upah murah. Judulnya begitu. Nah, cuma mereka nggak lama. Setelah selesai mereka dari buruh selesai, muncul lagi kayak ada masa lagi gitu. Cuman beda orang ini, beda, dia mengatasnamakan mahasiswa sama masyarakat sipil. Nah, yang kedua ini, susulan ini di hari yang sama itu berlangsung sampai larut malam, sampai jam 6 lebih lah. Pokoknya matahari udah tutup lah. Nah, itu sampai chaos, Mas. Represif aparat di mana-mana. Bahkan sampai di tanggal itu juga ada kejadian yang menyedihkan. Saking represifnya, itu ada salah satu pengendara ojol, salah satu driver ojol yang dilindas pakai mobil rantis barakuda dan meninggal. Itu bayangin Mas, ngantri orderan terus meninggal, orderannya nggak nyampe. Terus mau bintang juga. Iya, mau dikasih bintang 1 karena nggak nyampe juga meninggal. Hilang orangnya. Iya kan. Nah itu Tragis sekali itu. tragis dan akhirnya memicu kemarahan masyarakat lebih luas. Yang awalnya itu cuma bicara soal tadi soal buruh, kemudian bubarkan DPR. Nah ini beda tuntutannya, kemudian muncul kemarahan masyarakat. Karena represif tadi itu. Karena represifnya aparat, sampai meninggal loh Mas Afan ini Mas. Bahkan itu di luar Jawa, sampai ya memicu lah, apalagi komunitas ojol ini kan besar. Di mana-mana ada, di sudut-sudut kota itu ada ojolnya. Gitu kan. Mereka bikin aksi solidaritas tanggal 29 besoknya. Gitu. Nah, terus lanjut lagi. Tanggal 30 ada lagi. Setelah tadi ojol, full ojol 30 ini mengatasnamakan ojol, mahasiswa sama masyarakat sipil. Mereka aksi, tapi yang dituntut itu kantor-kantor polisi, Mas. Kantor-kantor. Sampai bakar-bakar di mana-mana, Mas. Padahal belum tahun baru. Udah bakar-bakar. Udah bakar-bakar aja. Pos-pos polisi dibakar. Polisi dibakar. Enggak cuma bakar sate, Mas. Dibakar di mana-mana. Dan sasarannya malah polisi. Jadi kayak seolah-olah ngelupain tuntutan yang lama. Yang di awal tadi bubarin DPR, geser ke usut tuntas mengenai pembunuhan Afan. Gitu, tanggal 30. Nah, kemudian itu chaos juga, rame juga di mana-mana, bahkan rusuh lah. Nah, kemudian
bergeser lagi tanggal 1 ada lagi aksi besar-besaran lagi. Cuman muncul baru. Udah kalau awalnya tadi DPR, bubarin DPR, kemudian Ustadz Afan, ini muncul lagi. Judulnya grand isunya 17 plus 8. 17 plus 8. Apa itu maknanya itu 17 plus 8 ini? Cak Fakih. 17 karena kita merdeka di tanggal 17. Oke. 8 merupakan 8 bulan ke-8. Bulan ke-8 Agustus. Iya. Makanya dikasih 17 plus 8, total 25. 25. Berarti totalnya ada 25 tuntutan ya? Betul. Itu geser-geser Mas. Jadi awalnya memang aksinya panjang. Cuman beda-beda tuntutannya. Betul. Tapi ya gitu, banyak nggak terkoordinir. Dan sebenarnya ini ya, kita lihat ini Cak Fakih, banyak sekali memang dari ceritanya Cak Fakih tadi, terus lihat di berbagai sosial media, memang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di aksi kali ini begitu. Di Jakarta itu memang banyak sekali kejanggalan dari aksi, mulai dari koordinasi yang tidak jelas ya, titik kumpul aksinya, dan memang informasi yang di-share di sosial media ini hanya sebatas informasi saja, tidak ada penanggung jawab ya di lapangan yang kemudian mengatasnamakan bahwa ya harus kita kumpul di sini untuk menyuarakan aspirasi tertentu tadi. Tapi memang karena koordinasinya tadi tidak jelas, maka kejanggalan itu muncul gitu, di poin pertama. Yang kedua memang peserta aksi ini banyak sekali yang tidak dikenal ya, yang kita lihat. Banyak kelompok-kelompok yang baru tergabung, terus kemudian menggunakan pamflet-pamflet, dan itu banyak sekali kita lihat spanduk-spanduk baru dengan kehadiran orang-orang baru tadi. Iya. Di sisi lain juga terlihat banyak sekali provokasi dalam aksi ini, mulai dari sifat aksi ya. Kita lihat kalau misal mulai dari tanggal 25, 28 sampai ke 29, 30 sampai ke tragedinya Afan, itu memang aksi itu dilakukan mulai dari pagi, siang, terus siang ke sore, sore ke malam, ada yang malam ke pagi, malam ke pagi. Ini aksi apa berpabrik Mas? Ada sisipan di situ. Ya, sampai tragedinya Afan tadi itu, terlindasnya Afan, terus kemudian sampai ke masing-masing daerah juga melakukan aksi karena kemarahan, itu juga kejanggalan yang sama. Sifat aksi itu di daerah itu kita lihat memang banyak sekali pembakaran itu kan terjadi di pos-pos polisi, dan itu dilakukan tengah malam, bom-bom molotov mulai dilemparkan. Ada oknum-oknum tertentu yang kita lihat memang semacam terorganisir. Nah, kejanggalan-kejanggalan ini yang kemudian mengganggu pikiran saya di melihat aksi ini. Dan sejauh ini juga memang tuntutan isu yang awalnya tadi ya, mulai dari kenaikan tunjangan DPR, kemudian bergeser sampai kepada tragedinya Afan, sampai pada akhirnya muncullah tuntutan besar yang diagih di 17 8. Nah itu yang kemudian kita lihat ya, sejauh ini memang masih banyak sih kejanggalan itu. Iya. Tapi aksi itu kan boleh kan dan bagus. Boleh. Sebagai kontrol sosial di negara demokrasi gitu Dan kan. dilindungi undang-undang. Nah, cuman kalau dari aksi ini Mas ya, kan sebenarnya udah dapat jawaban juga. Betul. Dari 17/8 itu. Meskipun jawabannya cuma 6 ya. Dari 25 soal cuma 6 jawaban. 6 jawaban ya kan. Sangat tidak memuaskan ya. Iya, tidak memuaskan. Betul. Jadi sebenarnya memang dari aksi atau demonstrasi itu memang dapat menyuarakan masyarakat. Menyuarakan suara masyarakat maksudnya. Iya. Yang disuarakan suara masyarakat. Iya, suara masyarakat, suara rakyat gitu kan. Nah, itu kemudian bisa merubah kebijakan yang ada. Ya. Sangat bisa. Bahkan kalau kita tarik lebih jauh nih, katakan tanggal tahun 66 sama tahun 98. Paling besar itu. Paling besar. Itu kan dari adanya aksi itu sampai bisa menumbangkan rezim kan. Ya. Nah, terlepas aksi ini janggal atau tidak, memang janggal ya. Janggal sekali gitu kan. Tadi dibahas gitu kan. Tetapi kan memang ada gitu kan hasil dari aksi ini meskipun cuma 6. Tetapi bukan berarti kan harus berhenti di sini Mas. Karena masih ada 25 poin tadi, nggak cuma 6 yang bisa jawab. 6 itu pun kan cuma ya kayak beberapa poin aja yang terjawab. Dan bukan berarti berhenti di sini kan Mas. Ya. Jadi memang dari tuntutan yang kita lihat tadi sampai kepada tuntutan besar di poin 17/8 itu memang yang kita lihat yang dijawab oleh pemerintah itu hanya 6 ya. Hanya 6 jawaban dan yang lain tidak dijawab begitu.
malah kemudian melakukan kebijakan-kebijakan seperti reshuffle kabinet besar-besarnya yang kita lihat ini. Terus kemudian kebijakan-kebijakan yang seolah-olah dari 6 jawaban itu pun ya garis besarnya cuma 2 poin kalau tidak salah. Kemudian ya jadi jawaban besarnya mereka yang seolah-olah hanya untuk kemudian meredahkan amarah masyarakat begitu. Jadi tidak untuk kemudian betul-betul menjawab permasalahan dan kondisi yang ada di negara kita. Kayak semisal yang menjadi utama isu-isu utama kita yang paling krusial kayak semisal undang-undang perampasan aset tidak juga cenderung disahkan. Apa khawatir hasil rampasannya itu biar nggak balik ke negara begitu. Nah, kejadian yang kemudian seperti ini yang saya rasa perlu kita kawal terus. Aksi yang demikian perlu kita kawal terus, jangan sampai berhenti begitu. Jangan sampai berhenti, harus dikawal terus karena proses kita ini tidak hanya berhenti di 6 jawaban itu, kita harus tuntut terus sampai 25 tuntutan itu harus dijawab oleh pemerintah tentunya. Istilahnya kita nggak boleh lupa lah dengan masalah-masalah negara ini dan nggak boleh kemudian terdistract dengan berita-berita yang baru gitu kan. Ya artinya tetap dikawal gitu kan Mas ya. Dikawal. Dan hari ini kita lihat kayak semisal DPR itu yang tragedi keamanan negara kita Komisi 1 juga tidak terlalu banyak melakukan respon yang baik ya. Betul. Terhadap hal ini, malah aktivitas agenda-agenda lain yang mereka lakukan gitu. Jadi ya mungkin cerita kita malam ini di situ ya. Iya. Kedepan mungkin kita akan kupas juga di kayak tadi ya, agenda reshuffle kabinet itu bisa kita bahas. Yang Menteri Keuangan yang dijarah tiba-tiba jadi di reshuffle. Itu penjarahan bisa dibahas juga. Ya, itu bisa kita bahas lah. Mungkin itu ya. Ya Mas. Malam ini kita akhiri. Bisa kawan-kawan semuanya like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga gitu kan.